Sekitar pukul 5 pagi, Dani pulang dengan wajah yang lesu dan tubuh yang berbau minyak solar. "Kamu kenapa? Sakit?" tanya Dani begitu melihat wajah istrinya yang pucat. "Perutku rasanya sakit sekali. Punggungku seperti ditusuk-tusuk jarum." "Hah? Lalu sekarang bagaimana? Kamu sudah minum obat?" "Sebentar, aku mandi dulu ya. Nanti aku pijit," ujar Dani bergegas mengambil handuknya. Dani bersikeras memijit punggung istrinya. Meski saat itu ia juga kelelahan karena kerja malam. "Sudah, aku tidak apa-apa," ucap Sari lirih. "Malam ini kamu ke rumah Abah?" "Iya, kamu dan Aris ikut." Sari menggeleng pelan, tanda ia tak ingin ikut. Hari itu Sari sengaja menidurkan anaknya di sore hari, agar nanti malam Aris tetap terjaga dan bisa dijadikan teman untuk mengurangi rasa takutnya. Malamnya sesuai dengan perkiraan Sari, Aris tidak tidur dan masih asik bermain mobil-mobilan di depan TV. Dani juga pergi sejak pukul 6 sore tadi. Mam, ujar Aris yang saat itu menagih untuk makan. Sari berjalan ke dapur untuk mengambil nasi dan telur dadar yang berada di dalam tudung saji. Tiba-tiba suara seperti benda jatuh di atap kembali terdengar, diiringi dengan suara peletok mirip sesuatu yang pecah atau meledak. Sari yang mulai berpikiran tak karuan itu lantas berlari masuk ke dalam tanpa membawa makanan untuk anaknya. Jendela lagi-lagi terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Padahal Sari ingat betul kalau jendela itu sebelumnya sudah ia kunci dengan rapat. Angin yang berembus membawa aroma tak sedap dari luar. Bau itu membuat Sari mual dan perutnya kini menjadi sakit. Rasa sakitnya sama persis dengan yang ia rasa pukul 3 dini hari semalam. Saat ia mencoba menutup jendela, ia melihat sosok pocong itu lagi, tengah menatapnya dengan jarak yang semakin dekat dari malam-malam sebelumnya. Suara seperti bisikan terdengar menyebut nama Sari, dan kemudian sosok pocong itu menghilang. "Abah? Apa itu Abah?" gumam Sari meringis. Tubuhnya oleng, Sari terjatuh, dan kepalanya membentur lantai dengan sangat keras. Sekitar pukul 9 Dani pulang dan mendapati anaknya tengah memainkan gunting cukur di dekat pintu masuk. "Astagfirullah, sini nak, Abah pinjam ya," ucap Dani merayu anaknya yang masih memegang gunting cukur di tangannya. Dan setelah bisa merayu si buah hati, Dani lantas membawa anaknya masuk ke dalam kamar dan melihat istrinya terbaring tak sadarkan diri di dekat jendela yang masih terbuka. "Sayang, Sari, kamu kenapa?" Dengan perasaan gugup dan panik, Dani menelpon sepupunya, yakni si Aldi. Sekitar 10 menit kemudian, barulah Aldi sampai. "Kak Sari kenapa, Kak?" "Tidak tahu, Al. Tadi saat kakak masuk kamar, keadaannya sudah begini. Bisa kakak minta tolong sama kamu?" "Bisa, Kak. Kakak akan memanggil Pak Mantri kemari, dan tolong jaga Aris dan Kak Sari." Aldi mengangguk dan dengan cepat langsung meraih tubuh Aris, membawanya ke dalam gendongan. Setelah Dani pergi, Aris mulai menangis dan rewel. Aldi berpikir mungkin karena malam sudah larut dan masuk waktunya Aris untuk tidur. Ia berusaha menenangkan Aris, mengajaknya bercanda dan bermain. Tapi nampaknya usaha Aldi tak begitu berhasil. Tangis Aris malah semakin keras, membuat Aldi menjadi panik. Untungnya tidak berapa lama kemudian, Dani datang bersama Pak Mantri. Pak Mantri memeriksa keadaan Sari yang masih tak sadarkan diri. "Kenapa ini, Pak?" ujar Pak Mantri. Sebelum pulang ia memberikan beberapa jenis obat untuk diberikan pada Sari. "Ya Allah," ucap Dani.
Perasaan Kak Sari tidak punya penyakit, mah. Dani menggeleng. Entahlah Al. Dani pun bingung. Sekitar pukul 11 malam, Sari mulai siuman. Ia mengeluhkan kalau perutnya terasa sakit dan bagian pinggang ke atas terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Membuat Dani mulai curiga kalau yang terjadi pada istrinya itu bukanlah penyakit medis. Ia pun kembali teringat tentang telur angsa busuk pemberian almarhum mertuanya itu. Tentu ada sesuatu yang dirahasiakan mertuanya, tapi beliau berusaha melindungi Sari dengan caranya sendiri. Tapi apa? Batin Dani. Ringisan kesakitan dan isakan tangis Sari mengagetkan Dani yang tengah melamun itu. Sakit sekali, isak Sari. Kedua tangannya dia tekankan pada perutnya. Untungnya saat itu Aldi masih ada di sana. Jadi Dani bisa mengajaknya untuk bertukar pikir tentang Sari. Sudah setengah 12 Kak. Toko obat dan Pak Mantri pasti sudah pada tutup. Aku curiga Al. Apa jangan-jangan sakitnya Kak Sarimu ini bukan sakit biasa? Maksud Kak Dani? Kak Sari kena santet? Tanya Aldi menerka-nerka. Dani mengangguk. Aldi menutup mulutnya dengan tangan. Bagaimana kalau aku panggilkan Ustadz Saufi saja Kak? Beliau mungkin bisa datang. Usul Aldi. Dani mengangguk tanpa pikir panjang. Kamu tak apa-apa pergi sendirian? Jauhkah rumahnya? Di desa sebelah Kak. Kebetulan adiknya beliau adalah temanku, si Sauki. Dani mengangguk dan memberikan uang 100 ribuan pada Aldi untuk jaga-jaga. Suasana hening setelah kepergian Aldi. Aris sudah tertidur pulas di sebelah ibunya. Dani pun juga mulai merasakan kantuk, sehingga ia memutuskan untuk membuat kopi guna menahan kantuknya. Menit-menit berlalu terasa sangat membosankan dan lama. Dani menghidupkan TV dan menonton acara TV. Pada saat itu, sesekali ia melihat ke arah anak dan istrinya. Meskipun matanya lekat menatap layar TV, tapi pikirannya melayang-layang entah kemana. Abah menyuruh menanam telur angsa busuk itu, pasti ada maksud tertentu. Apalagi kegunaannya untuk menangkal ilmu hitam. Berarti Abah sudah tahu dari awal kalau ada sesuatu yang akan terjadi pada kami, terutama Sari. Ya Allah, semoga saja dugaanku ini tidak benar. Sekitar 1 jam berlalu, suara deru motor memasuki halaman rumah terdengar jelas. Assalamualaikum, ucap seseorang. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Ustadz, jawab Dani. Setelah berbahasa basi singkat, Pak Ustadz minta izin Dani untuk melihat keadaan Sari. Mulut Ustadz Sauki berkomat-kamit membaca doa, dan tidak disangka tubuh Sari meresponnya dengan tidak terduga. Sari menggeliat-geliat sambil meringis menahan sakit. Jelas puncak sakitnya itu terletak pada bagian perut. Sari menggelincang kesakitan. Tangannya meremas perutnya sendiri, seakan-akan ia hendak mengeluarkan sesuatu dari perutnya yang menjadi penyebab rasa sakit tersebut. Aduh, sakit. Beberapa kali tubuh Aris kecil bergerak-gerak karena kaget. Aldi dengan sigap menggendong keponakannya itu dan membawanya menjauh dari kasur. Sementara Dani ke dapur untuk mengambil air putih yang diminta oleh Ustadz Saufi. Air itu dibacakan doa dan diminumkan sedikit pada Sari. Tubuh Sari berkeringat dingin, tubuhnya menggigil dan mendengkur dengan sangat keras. Istrimu terkena kiriman. Aku tidak berani untuk mengobatinya, tapi aku akan membantu untuk menghubungi salah satu guruku yang lebih paham dan berpengalaman dalam hal seperti ini, ujar Ustadz Saufi. Dani menarik nafas panjang. Dugaannya tentang Sari yang terkena santet rupanya benar terbukti. Tapi Sari masih bisa disembuhkan. Insya Allah.
Tubuh Dani seolah lemas. Ia benar-benar tak menyangka. Malam itu Ustadz Saufi pulang diantar Aldi. Ia berjanji besok pagi akan menemui gurunya dan membawa sang guru ke rumah Dani. Ia juga meninggalkan sebotol air doa untuk diberikan pada Sari. Malam itu Dani menghabiskan malam dengan perasaan yang tak karuan. Pagi harinya, Rini datang bersama orang tuanya dan Aldi. "Saya minta tolong agar kabar ini jangan sampai tersebar," ujar Dani pada Rini, Aldi, dan orang tuanya. Mereka mengangguk dan setuju. Mereka juga membantu menjaga Aris dan membuatkan makan untuk Sari dan Dani. Namun Dani tak berselera makan meski hanya sebutir nasi. "Ustadz Saufi sudah memberi kabar, Al?" tanya Dani lirih. "Belum, Kak. Kakak tunggu saja. Insya Allah tidak akan lama lagi beliau akan memberi kabar." Sari beberapa kali terbangun dan mengeluhkan sakit di perut dan pinggangnya. Namun setelah diberi air doa pemberian Ustadz Saufi, Sari kembali tertidur. Air doa di dalam botol itu tinggal 2 jari lagi, dan sampai saat itu belum juga ada kabar dari Ustadz Saufi. Malam harinya rintik gerimis mulai turun, disertai gemuruh angin ribut. Rini sudah tertidur bersama Aris saat itu, dan tinggallah ayah Rini, Aldi, dan Dani yang masih terjaga. Tiba-tiba terdengar suara geradak-geruduk di atas atap, disertai dengan suara mirip ledakan di luar rumah yang membuat mereka bertiga kaget. "Apa itu, Dan? Ada yang konslet kah?" tanya ayahnya Rini. Dani menggeleng. Ia beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah pintu luar. Tidak terlalu jauh dari pelataran ada sebuah pohon, dan di bawah pohon itulah Dani melihat sosok pocong yang tengah menatapnya dan perlahan-lahan menghilang sebelum Dani sempat berteriak. "Kenapa, Kak?" tanya Aldi ketika Dani masuk ke dalam rumah dengan wajah yang pucat pasi. Dani terduduk seakan-akan tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Bersamaan dengan itu dari arah luar rumah terdengar suara kendaraan. Ustadz Saufi datang bersama dengan seorang laki-laki parubaya seusia dengan almarhum Abah, mertua Dani. Selagi mereka mengobrol, Aldi membangunkan Rini untuk membuatkan kopi yang akan disuguhkan pada tamu mereka malam ini. "Kau melihatnya?" tanya lelaki parubaya dengan kopiah putih tersebut pada Dani. Namun Dani yang masih shock itu tak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Bibirnya bergetar seakan-akan ingin mengatakan sesuatu. "Aku minta air putih segelas," ujar lelaki parubaya yang sebelumnya diperkenalkan oleh Ustadz Saufi dengan nama guru murad tersebut, seraya menatap Aldi. Air putih itu kemudian didoakan dan diberikan pada Dani. "Minumlah dan usapkan sebagian ke wajahmu." Dani menuruti, dan ajaibnya rasa kaget, panik, dan ketakutan yang tadi ia rasakan akhirnya menjadi tenang kembali. Setelah beberapa saat, perlahan Dani pun menceritakan apa yang baru saja dia lihat. "Almarhum mertuamu memang pernah menemuiku beberapa waktu lalu. Dan..." Belum selesai perkataan guru murad, dari dalam kamar terdengar suara rintihan Sari yang terdengar sangat memilukan. Sontak saja mereka semua berlari masuk ke dalam kamar. Tak ketinggalan Rini yang juga ikut berlari karena ketakutan. Guru murad mengulurkan tangannya beberapa senti di atas tubuh Sari yang menggeliat-geliat menahan sakit. Dan ketika tangannya sampai di bagian perut, beliau seolah tengah meraba dan menyentuh sesuatu yang tak kasat mata. Wajah guru murad berubah, alis matanya mengkerut. "Astagfirullahaladzim," gumamnya. "Apa kalian punya tapi bahalia atau jarik?" tanya guru murad. Dani mengangguk dan segera mengambil tapi bahalia yang berada di dalam lemari. "Tutup bagian leher sampai ujung kakinya dengan bahalia ini, dan tolong carikan aku kelapa,"
Kelapa, malam-malam begini. Warung sudah tutup, Pak. Sela Rini. Kalau harus menunggu besok, dia yang kasihan. Saya tahu di mana bisa mendapatkan kelapa, ujar Aldi. Dan setelah berkata seperti itu, ia langsung berlari keluar rumah. Sekitar puluhan meter dari rumah Sari dan Dani, Aldi menemukan pohon kelapa di dekat jalan. Ia tak tahu siapa pemilik kelapa tersebut. Namun yang pasti, Aldi bergegas memanjat pohon tersebut. Setelah berhasil mendapatkan kelapa itu dengan sangat bersusah payah, Aldi pun pulang. Letakkan kelapa itu di situ, ujar Guru Murad. Kelapa yang masih baru dipetik itu rupanya dijadikan media untuk memindahkan santet tersebut. Kelapa itu Guru Murad letakkan di atas perut Sari, dan beliau mulai membaca doa dengan sangat pelan sekali. Sekitar hampir 10 menitan berlangsung, tangan Guru Murad yang masih memegang kelapa di atas perut Sari itu nampak berkeringat. Wajahnya yang tadi masih terlihat biasa-biasa saja, kini menjadi semakin menegang. Lalu setelah beberapa saat, Guru Murad menghela nafas panjang. Kelapa itu diangkat dan diletakkan di atas kain hitam. Sebiji telur ayam kampung diambilnya dan digulirkan di atas perut Sari. Setelah sekian menit, telur itu kemudian dipecahkan. Dan anehnya, alih-alih putih dan kuning telur yang terlihat itu, malah darah dan nanah yang kental. Aldi dan Rini menutup mulut mereka seakan-akan tak percaya. Terlebih lagi Dani yang langsung histeris. Aku butuh kelapa lagi, ujar Guru Murad menatap Aldi. Setelah Aldi dan Rini pergi, suasana rumah itu menjadi senyap. Hanya helaan nafas mereka yang terengah. Tak ada percakapan antara satu dan yang lain. Nampaknya mereka yang berada di ruangan itu terhanyut dalam pikiran masing-masing. Aldi dan Rini datang, membawa masing-masing satu buah kelapa di tangannya. Tanpa banyak basa-basi, Guru Murad kembali mengulang hal yang sama dengan yang sebelumnya. Setelah kelapa diletakkan di atas kain hitam, telur yang sudah digulirkan di atas perut Sari itu pun dipecahkan. Dan sekarang telur itu tidak berisi darah dan nanah seperti sebelumnya, melainkan kuning dan putih telurnya terlihat mengeruh. Guru Murad menarik nafas lega. Beliau membungkus kedua kelapa tersebut di dalam kain hitam, dan lalu beliau membacakan doa pada air putih yang berada di dalam gelas. Sebagian air beliau minumkan pada Sari, dan sebagiannya lagi beliau ciprat-cipratkan ke seluruh badan Sari yang masih ditutupi dengan tapi bahalai. Alhamdulillah, ucapnya. Ini bagaimana? Tanya Dani. Insya Allah, penyakitnya sudah hilang. Biarkan saja dulu dia beristirahat. Dan besok kamu harus membelah kelapa ini. Jika saat kamu membelahnya, kamu melihat sepintas wajah seseorang, berarti dialah yang mengirimkan penyakit itu pada istrimu. Waktu itu aku sudah pernah mengatakan pada abah mertuamu kalau dia itu sakit, dan sakitnya itu bukan sakit biasa. Pada saat itu dia sadar, namun dia tak mau disembuhkan, dengan alasan kalau dia sembuh, kemungkinan anaknya yang akan terkena imbasnya. Dan untuk mencegah hal itu, aku memberikan telur angsa busuk padanya, dengan tujuan untuk melindungi kalian dari ilmu hitam. Tapi rupanya telur angsa busuk itu dibuang, dan kesempatan untuk mengobati mertuamu pun hilang. Aku sungguh menyesal, tapi aku juga tak menyalahkan, karena semuanya sudah direncanakan oleh Allah, ujar Guru Murad. Dani menarik nafas panjang. Pocong yang kamu lihat itu adalah jin Korin. Dia mungkin ingin mengingatkan kalau akan ada sesuatu yang menimpa kalian. Makanya dia selalu muncul. Sebelum ini terjadi pada istrimu, aku yakin dia juga sudah sering melihat sosok itu. Lanjut Guru Murad. Siapa yang tega mengirimkan penyakit itu pada Sari? Kau akan tahu besok.
Tapi janganlah berdendam. Biarkan dia menerima karmanya sendiri. Kalau begitu, kami pamit pulang. Sudah hampir adzan subuh. Seperginya Guru Murad dan Ustadz Saufi, Dani termenung. Berarti selama ini Abah memang sangat menyayangi Sari dan sangat peduli padanya. Bahkan setelah beliau meninggal pun masih berusaha mengingatkan kami. Pagi-pagi sekali, Dani membawa parang dan 2 kelapa itu keluar rumah, diikuti Aldi dan Rini. Saat kelapa hampir terbelah, sepintas Dani melihat bayangan ibu tiri istrinya. Dadanya seketika berdebar tak karuan. Beberapa jarum bercampur darah terlihat begitu kelapa terbelah. Dan pada kelapa kedua, Dani melihat bayangan laki-laki seusia ayah mertuanya. Dan di dalam kelapa kedua itu berisi seekor binatang melata, tak bersisik, yang mirip seekor cacing, tapi memiliki ukuran yang lebih besar. Aldi dan Rini saling berpandangan dengan raut meringis, antara geli dan takut. Kakak melihat bayangan yang dikatakan Guru Ustadz Saufi. Tanya Aldi. Dani mengangguk. Siapa, Kak? Sebaiknya kalian tidak usah tahu. Biarkan ini menjadi rahasia kakak. Ingat kata Guru Murad, jangan sampai mendendam. Kisah itu diakhiri dengan senyuman. Sari sudah sepenuhnya sembuh dan keluarga kecil itu kembali harmonis. Sementara tentang ibu tirinya Sari, itu tak diceritakan lagi bagaimana dan seperti apa kabarnya sekarang. Itulah akhir cerita dari Sebelum 100 Hari Kematian Abah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.